Hidup itu kertas kosong, butuh warna dan tulisan. Maka inilah tulisan dan warna kehidupan yang akan kita tuangkan dalam Cilpa Kastra. Ini kebetulan ada tamu, seorang pemuda hebat yang sudah hadir. Dika, Muhammad Dika Pangestu ya. Masih sekolah di SMK 1. Alhamdulillah. Jurusan apa, Dik? Jurusan desain gambar mesin. Desain gambar mesin. Ya, kelas 11. 11 ya. Dika asli Sukabumi. Asli Sukabumi, lahir di Sukabumi. Sukabumi di mana? Daerah apa? Di Cikukulu, daerah Cikukulu, Cicantayan. Cisantayan. Mama, bapak juga berarti asli ya Sukabumi. Asli. Bajunya saya tebak ini karate. Ya. Dik, kenapa milih karate? Waktu dulu ya Pak, Iya. waktu kecil banyak yang bandingin karate sama silat. Ya. Banyak teman-teman Dika yang bilang, silat mah pakai ilmu hitam, karate mah pakai ilmu putih, jadi Pada bajunya putih gitu. Ya, bajunya putih. Kan kalau silat hitam, jadi yang kayaknya ilmu hitam, punya tenaga dalam. Terus ada teman Dika ngajak gitu, ayo ikut karate katanya. Ya Dika tertarik gitu. Jadi sampai sekarang tuh emang tertarik ikut karate tuh emang keren gitu Pak. Iya. Ya keras Iya. gitu. Tapi emang harus buat basic Dika gitu, ke depannya cita-cita juga. Cita-cita apa nih? Cita-cita tentara. Oh, jadi mulai dibangun karakternya. Ya, dari kecil tuh udah pengen punya bela diri nih. Iya. Dikeras dari kecil tuh harus fisik banget. Iya. Tergabung di perguruan Bandung Karate Club. Bandung Karate Club. Jadi walaupun judulnya Bandung Karate Club tapi ada di Sukabumi. Ada se-Indonesia malah. Salah satunya Sukabumi. Dika mulai bergabung di sana dari kapan? Dari 2012. 2012. Karate dari semenjak kapan ikut-ikutan karate? Dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya. Berarti 8 atau 9 tahun ya umur? 8 atau 9 tahun. Konsisten terus tiap hari? Alhamdulillah. Nah, kebetulan waktu tahun 2016 pasca ke Jorwil itu, Dika tuh vakum 2 tahun, Pak. Vakum? Iya, berhenti dulu gara-gara labil. Ya, ikut. Kok ada labilnya ya? Ada lah, Pak. Kenapa? Karena tidak ada ayang? Waktu itu tuh lagi emang pengen ikut sepak bola gitu. Oh, pindah ke sepak bola. Pindah sepak bola, terus karate ditinggalin dulu. 2 tahun. Waktu mau masuk SMP kan harus japres nih, pengen masuk sekolah SMP. Prestasi ya. Nah, gimana kalau ikut lagi gitu karate? Ya alhamdulillahnya ikut lagi sampai sekarang. SMP di mana? Di SMP 3 Cibadak. SMP 3 Cibadak. Masuk jalur prestasi dari karate. Di SMP kejuaraan apa yang diikuti? SMP alhamdulillah mewakilin sekolah tuh dosen tingkat kabupaten juara 2. Juara 2. Terus komisariat alhamdulillah juara 1. Terus waktu tahun 2018 ada Piala Menteri Menpora ya, Senkaido, alhamdulillah juara 1 juga. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Karena yakin ya? Iya, yakin. Keyakinan. Gitu. Karena latihan yang bikin yakin tuh usaha. Nah, selain usaha kan butuh game. Ya. Ada turunan dari siapa? Atlet ya, ngomongnya atlet lah, jangan langsung ke karatenya karena mungkin saja dari kakek, nenek atau bapak, mama salah satunya punya gen atlet. Ya, kalau gen atlet tuh nggak ada dari orang tua, nggak ada. Cuman karena kakek Engkung Dika tuh tentara dulunya, kakek tuh pengen kayak Engkung gitu, tentara. Jadi orang tua tuh ngedukung banget buat masuk bela diri tuh gitu. Jadi ya paling ibu waktu kecilnya rada gitu nih di kampungnya gitu. Jadi poli, atletik, turun dari ibu sih kayaknya buat olahraga. Berarti asal muasalnya dari si kakek ya, kakek ke ibu ke Dika berarti ya. Nah, ngomong-ngomong masalah karate nih, kita harus tahu karena
Bapak mah ada keseniannya Ya. bukan. Di karate teh perbedaannya apa saja? Perbedaannya kelasnya apa saja gitu. Maksudnya kelompoknya kelompok apa saja karate? Kalau di karate umumnya ada dua, jadi cuman kata perorangan sama Ya, kumite komite. perorangan. Tapi kalau buat di perguruan Dika ada kata kumite sama tata gerak. Kalau kumite itu kan bertarung. Iya. Kalau kata itu sebuah kihon, kuda-kuda, tangisan, pukulan gitu. Dirangkai jadi jurus. Nah, kalau buat tata gerak itu sama aja sama kata, tapi cuman di tempat gitu, enggak sampai dijadiin jurus. Oh, ya. Jadi ada 3 berarti ya? 3. Secara umum ada 3. Nah, jenjangnya nih, kan kalau prajurit mah dari sersan 1, sersan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di karate gimana di tingkatannya? Karate yang pertama waktu awal masuk karate itu pasti nyandang sabuk putih. Sabuk putih, ya. Paling dasar berarti itu ya? Paling dasar sabuk putih. Terus naik tingkat ke sabuk kuning, kemudian sabuk oranye. Sabuk oranye. Ada istilahnya enggak? Ada Q-nya. Jadi sabuk putih itu Q8, sabuk kuning itu Q7. Terus kalau makin nambah makin turun Q-nya. Gitu. Udah sabuk oranye, sabuk hijau, udah hijau biru, kemudian coklat. Kalau coklat 2 kali Pak. 2 kali. Iya. Malah waktu di kamu 4 kali. Kenapa bisa coklat gitu? Bisa coklat gitu, bisa 2 kali. Jadi emang yang pertama kan promosi, masuk ke sabuk coklat promosi. Terus yang itunya pemantapan, jadi lebih mantap lagi. Nah, sebelum naik ke sabuk ke dan 1 sabuk hitam. Sabuk hitam. Ya. Nah, di sabuk coklat ini ada bedanya nggak khusus naik saat naik tingkat? Karena kan tadi ada 2 ya. Nah, ada perbedaan khusus nggak untuk ke sabuk coklat itu? Waktu pemantapan langsung di pondok, langsung di pusatnya perguruan Dika. Dilatih 4 malam, 4 hari. Jadi kayak jalan kaki 12 km, terus mandi lilin, dicelekin lilin gitu. Jeburin. Mandi lilin di dia? Iya, jadi kan kita tiarap nih Pak, tiarap. Ditutupin pakai slayer, terus ditetesin lilin. Waduh. Beres itu. Tapi waktu dingin mah ya seneng ya. Waktu dingin mah alhamdulillah sami wae beres. Iya, bener. Terus banget. Setelah itu paling disuruh kayak guling-guling gitu. Sebetulnya itu kan cara ngecek kesiapan ya, bukan penyiksaan, tapi cara ngecek kesiapan sejauh mana si peserta ini siap untuk menyandang sabuk itu. Itu istilahnya ujian masa bina gitu. Jadi dibina dulu sebelum nggak ada sak belakangnya. Ujian masa bina sak. Enggak. 4 hari berarti ya? 4 hari. Nah, setelah itu berarti berhak menggunakan sabuk coklat. Coklat itu waktu UMB. Udah gitu mah baru naik US1, minimal usia tuh sekarang tuh peraturannya 17 tahun. Nah, kalau sebelum 17 tahun itu nggak boleh. Nggak boleh ke coklat itu, naik ke coklat itu. Jadi rata-rata sabuk hitam tuh banyaknya 17 tahun ke atas. Tapi waktu dulu mah, waktu Dika kecil, banyak yang seumuran Dika tuh udah sabuk hitam gitu Pak. Jadi kecil-kecil tuh udah ngalahin yang besar-besar. Karena peraturannya dulu nggak gitu. Nggak ada batasan usia ya? Kalau di perguruan Dika sih gitu. Kalau yang hitam mah udah 1 beres. Apanya? Kalau misalnya udah coklat nih, ya. Ujian lagi naik ke hitam. Udah beres? Enggak. Kan sabuk hitam ada beberapa tingkatan juga. Yang pertama dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, dan sebagainya. Ayah hiji deui. Dan kawan-kawan. Yang lobaan dan kawan-kawan. Udah di posisi mana Dika? Alhamdulillah Dika sekarang dan 1. Dan 1. Per berapa lama itu teh? Atau per kejuaraan atau per apa? Enggak. Untuk naik. Jadi 1 tahun tuh ada 2 periode ujian kenaikan tingkat. Iya. Jadi waktu Dika dari 2016 juga udah sabuk coklat sebenarnya, tapi nggak naik ke sabuk hitam karena usia. Yang tadi ya, yang 17 itu. Jadi baru sekarang lah ikut karate lagi tuh pengen nggak mau di sini aja. Atlet tetap atlet, prestasi tetap, tapi tingkatan juga jangan sampai dilupain. Iya, betul. Betul. Luar biasa. Berarti tinggal
dan 2, 3, 4. Nah, 3 lagi. Belum mau dulu. Kenapa? Ya, pengen masih belajar lah, nggak mau dulu ngajarin orang. Oh iya. Masih pengen explore ya. Pengen jadi atlet lah sekarang. Kalau menurut Dika, apa sih yang paling penting dari ilmu bela diri? Menurut Dika, ilmu bela diri itu nggak boleh dipakai sembarangan ya Pak. Dika ingat pelatih Dika waktu dulu bilang, katanya, kalian ikut karate jangan sampai bikin rusuh ya, jangan sampai ada yang ngajak berantem dihayuin, jangan sampai jangan sarwana lah. Ya, gitu. Lo jual gue beli itu ya menurutnya. Nah, ya gitu. Ya intinya ikut bela diri itu jangan sombong. Ya, Pak. Kalau kita sombong, ya buat apa prestasi kita ditinggiin tapi tetap kitanya sombong gitu. Yeah. Nah terus hal yang paling mendasar dari Dika yang melatar belakangi bahwa saya pokoknya harus ikut bela diri. Waktu kecil Dika sering banget gitu Pak diajak berantem. Di kampung Dika banyak anak kecil seumuran Dika. Yang badannya emang waktu itu jauh lebih dari Dika gitu. Gede-gede gitu ya? Ya lebih gede, lebih tinggi juga. Mereka tuh sampai ada yang mukul gitu, sampai dikata nangis bilang ke ibu. Dibully berarti ya? Iya gitu, ditindas lah. Kemudian dikata pengen gitu, apa sih, buktiin sama mereka tuh. Kalau emang gak pantas ditindas gitu. Iya. Dika tuh alhamdulillahnya sekarang tuh mereka tuh emang pada menghargain lah. Sekarang gitu. Ada gak yang berani nindas? Gak ada sih. Tapi Dika kalau ada yang mukul nih Pak, kayak gak mau ngebalas aja gitu. Jadi Dika mending Dika yang kenapa-napa daripada orang yang kenapa-napa. Iya. Nah, karena kan Dika dilatihnya udah siap. Jadi kalau mereka satu kali pukul cuman pusing, nah sekali balasan itu bisa tinggal pilih kanan mau ke rumah sakit, kiri mau ke kuburan. Ya gitu. Tapi gak boleh sih. Iya. Berarti karena ada motivasi juga ya, bahwa Dika tidak setuju dengan penindasan, tidak setuju dengan bully dan lain-lain. Bisa. Pengalaman yang paling berkesan apa Dik? Selama ikut karate? Paling berkesan, kalau latihan emang keras. Hujan nggak hujan tetap latihan. Latihan di lapang papin blok yang kayak gitu, di lapang, nah yang kayak gitu, sampai dibanting-banting. Waduh. Sampai pernah Dika kan karate harus bisa lentur ya Pak badan. Nah, split nih, diajar split. Oh splitnya yang kakinya gitu ya? Nah yang lebar gitu. Harus bisa kata pelatih Dika tuh. Gak apa-apa badan udah keras, udah telat juga gak apa-apa, harus bisa. Dipaksain sampai ini sobek uratnya ketarik yang di paha. Aduh. Sampai digendong gitu 2 hari 3 hari pemulihan sih di rumah, nggak kemana-mana. Sakit badannya? Sakit Pak, sakit banget sih. Tapi sekarang udah bisa? Alhamdulillah udah. Tapi emang ada efeknya sih. Jadi lebih enak gitu. Kebawahnya tuh. Tapi emang sakit Pak. Pertama mah sakit badannya karena dipaksakan teh ya. Tapi harus karena sudah terukur badannya sama pelatih teh pasti bisa gitu. Harus bisa gitu. Jadi emang dilatih untuk bisa split seperti itu. Split. Dik, yang bikin Dika jatuh hati sama karate apa? Kan banyak tadi pilihannya ya, ada yang silat, ada silat juga kan banyak. Kemudian ada taekwondo, ada apa lagi lah banyak. Nah, Dika dengan mantap pilih karate. Apa yang bikin Dika jatuh hati ke karate? Pertamanya Dika tuh diajak sama teman-teman Dika tuh diajak gitu ya Pak. Tapi waktu Dika masuk karate tuh mereka tuh pada ninggalin Dika, malah pada keluar. Yang ngajaknya keluar duluan. Iya, baru Dika latihan beberapa bulan gitu Pak. Mereka tuh udah pada keluar, padahal Dika tuh mereka ngajak, Dika udah masuk tapi mereka pada keluar gitu. Lama kelamaan emang Dika tuh nyaman di sini, nyaman bela dirinya. Ya khusus di perguruan Dika tuh ada setiap tahun tuh ada gasuku. Gasuku itu apa? Gasuku tuh kayak
ujian kenaikan tingkat tapi levelnya se-Indonesia. Nasional berarti ya? Nasional. Di situ tuh ya kayak tadi yang UMB itu banyak kayak jalan kaki. Jadi di perguruan Dika tuh karatenya tuh benar-benar tradisional gitu. Jadi nggak kayak perguruan lain tuh ada yang ujiannya tuh benar-benar ujian gitu. Tapi Dika mah kayak seru-seruan gitu. Nah, itu yang bikin nyaman, yang bikin Dika cinta sama karate itu. Ada sisi lain gitu ya yang bisa dirasain. Lain di perguruan Dika khususnya. Pernah punya pengalaman tidak nyaman nggak di karate? Pernah. Apa? Waktu Dika selesai pakum karate berhenti, Dika kan masuk japres. Dika tuh kembali lagi ke tempat Dika latihan. Kan banyak teman-teman Dika yang dulu tuh, senior Dika. Pada dicecengin gini katanya, butuhnya doang katanya. Masuk karate tuh cuman pengen karena japres masuk SMP gitu. Padahal emang benar-benar sampai sekarang buktinya kan bukan cuman pengen masuk SMP japres doang sih yang gak enak. Yang paling berkesan selama Dika berkiprah di karate sampai hari ini? Alhamdulillah pertama kali Dika ikut kejuaraan nasional, Dika dapat juara 1 di kejuaraan nasional BKC. Alhamdulillah itu tuh emang udah diimpi-impian sama Dika dari dulu, tapi belum sampai kecapai sampai sekarang. Alhamdulillahnya kemarin dari mulai kejuaraan wilayah juara 1 bergu, terus kejuaraan daerah juara 1 lagi bergunya, terus alhamdulillah kejuaraan nasional juara 1 lagi. Wah, luar biasa. Keprok ya, berprestasi. Ki, kamu mau nyobain? Mau belajar kan ya, Bisa mau nyobain gitu. Kesulitan, Dik. Kesulitannya apa kalau di karate? Atur waktu sama pembelajaran sih, Pak. Oh iya. Bagi-bagi waktu itu. Bagi waktu sama pembelajaran. Susah, Bang. Kadang kan ada nih guru atau pihak sekolah yang gak ngizinin buat dispen atau keluar buat latihan. Waktu SMP sering tuh. Kan kalau mau lomba tuh Dika tuh latihan tuh digeder. Jadi setiap hari hampir setiap hari latihan. Izin tuh susah kadang. Waktu di SMP ya? Waktu di SMP. Organisasi kan ikut OSIS dulu. Dika tuh susah banget buat minta izin buat latihan, padahal kan buat prestasi juga. Selain buat Dika pribadi juga buat sekolah ya? Buat sekolah. Dika tuh susah banget buat minta izin tuh. Kalau sekarang? Sekarang alhamdulillah didukung. SMK 1? Alhamdulillah. Dispensasi juga didukung terus. Berarti bagus ya? Alhamdulillah bagus banget, Pak. Salam deh pemimpin OSISnya. Kepala sekolahnya ini berarti. Jadi kepala sekolahnya sangat mendukung, bagus, kemudian memperhatikan prestasi. Pak, sepatu nomor tilu-tilu. Ya, berarti itu ya. Kemudian, naon gitu bawa deh. Intinya gini, Dik. Bapak nangkep sesuatu kan awal mulanya Dika banyak dibully ya. Kemudian iseng-iseng ikut ya, bukan iseng maksudnya diajak-ajak teman gitu. Ayo kompakan masuk. Ternyata saat Dika konsisten di sana, teman-teman Dika malah kabur. Dan akhirnya memang perjalanan panjang itu harus dilewati seorang gitu ya. Harus dilewati oleh sendirian. Tapi bagaimanapun kesulitannya yang tadi dijelaskan itu kan sebetulnya relatif ya. Mungkin saja pada saat ini walaupun banyak kemudahan tapi banyak tantangan. Betul. Banyak kesulitan tapi banyak kemudahannya gitu. Kan itu berimbang ya namanya juga. Nah, pernah nggak merasakan momen yang paling sulit saat di karate dari dulu sampai sekarang? Paling sulit? Ya. Sebenarnya setiap latihan tuh sulit, Pak. Badan tuh harus benar-benar siap gitu. Pulang sekolah, kumpul organisasi misalkan. Terus lanjut ke karate gitu kan, badan tuh udah benar-benar capek ya gitu. Latihan sampai benar-benar malam. Kalau emang digedar buat lomba gitu. Nah itu sih masa-masa sulit di karate tuh latihan. Tapi kalau lomba nggak ada latihan nggak akan ada hasilnya.
Tapi sejauh ini pelatih Dika ngerti ya? Ngerti. Bahwa di sekolah padat gitu ya. Terus waktunya juga sudah sore baru bisa. Kadang setengah jam sebelum latihan selesai Dika baru datang. Jadi latihan tuh cuman kadang ngeliatin doang. Iya. Baru selesai. Nah, cara mengatasi itu gimana, Dik? Kan banyak ketinggalan ya di tempat latihan. Ada latihan ekstra sendiri atau ada tugas sendiri dari pelatih atau gimana? Ada programnya di rumah. Oh. Jadi kayak buat hafalan jurus. Cari referensi dulu di YouTube. Nanti kalau udah hafal tinggal dipoles di tempat latihan gitu. Tinggal disempurnakan ya, dikoreksi lagi sama pelatih. Kamu hafal dulu nih materinya. Jangan sampai ketinggalan. Pelatih Dika pernah bilang mau telat, mau enggak telat, yang penting datang. Itu sama aja sama latihan. Kayak motivasi kelihatan gitu ya, tanggung jawabnya kelihatan. Nah, datang juga udah usahanya nih kelihatan buat latihan gitu. Gitu sih. Coba deh, boleh nggak 3 jurus? 3. Ya pokoknya apalah pengen lihat gitunya. Setuju tuh? Setuju. Coba di mana Ki, di sini. Boleh di sini coba Dik. 3 kuda-kuda aja ya? Ya boleh lah 3 kuda. Tapi awas bukan ke sini arahnya ya. Kalau bisa ke sana gitu. Sambil dikenalin ya apa gitu. Apanya naon ya tuh. Namanya apa gitu misalkan ya. Iya kuda-kuda engang-engang misalkan iya kuda-kuda sapi gitu. Kalau di karate, kihon yang pertama itu ada kuda-kuda bododachi. Kalau bisa dibilang kuda-kuda sambil berdiri. Iya. Waduh. Terus ada yang kedua kibadachi. Kuda-kuda kedua. Yang ketiga senkuchudachi sambil suara. Iya. Dari 3 menu ini mana yang mau diambil, Ki? Mana yang mau dirasain dari 3 menu ini? Ya, kelihatan. Masih ada yang berminat ngebully Dika? Jangan lupa. Bisa seperti itu karena konsistensi. Yakin lah, konsistensi latihan, konsistensi program, kemudian disiplin. Dika berprinsip karate itu bagi Dika apa? Karate itu bagi Dika kayak apa ya? Yang nuntun Dika buat masa depan. Jalan hidup. Nah, jalan hidup. Gak mungkin gitu. Masa depan tuh bisa sukses tapi nggak ada usahanya dari sekarang. Dika lebih baik ngorbanin waktu muda Dika daripada nanti waktu tua Dika nggak ada apa-apanya. Iya. Karena yang tadi ya bahwa hidup mas sebetulnya kan itu jalan cerita kita. Ya. Kita yang ngebuatnya, kita yang nulisnya. Terserah mau ditulisin apa. Mau ditulisin tinta yang merah, mau ditulisin tinta emas, tidak masalah. Jadi pada akhirnya memang pilihan itu ada di diri sendiri ya. Diri sendiri, ya. Motivasi itu ada di diri sendiri. Sosok yang paling menginspirasi Dika untuk bisa konsisten seperti tadi siapa? Orang tua. Orang tua. Ibu sih khususnya. Ibu. Ceritakan kedekatan ibu sama Dika. Dari mulai Dika ikut karate, dari waktu latihan di MWB di MI gitu. Yang nganterin Dika tuh ibu. Bela-belain tuh ibu yang nganterin Dika buat latihan pakai motor jauh. Ya gimana ya? Ibu sih yang ngedukung banget Dika. Sampai Dika ulang tahun juga, sampai dikasih baju karate yang lumayan harganya. Emang gitu sih Pak. Ibu ya? Iya ibu. Kalau mandang sosok ibu, menurut Dika berapa harganya?
nggak ada harganya, nggak bisa dibalas sama apapun. Tidak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya ada ibu nih, mau ngomong apa? Jujur aja Dika jarang buat peluk sama ibu. Di rumah kadang suka bentak gitu. Tapi kalau ingat ibu suka sedih, Pak. Deket banget berarti ya sama ibu. Kalau misalnya Bapak kasih 10 menit di dunia ini tanpa ada orang lain, cuman ada Dika sama ibu, apa yang akan dilakukan Dika sama ibu? Mau minta maaf kalau Dika banyak salah gitu sama ibu. Ya memang kalau di bahasa Sunda, di peribahasa Sunda itu kan ada yang menyebutkan indung tunggul rahayu bapa tangkal derajat. Jadi kerahayuan manusia di dunia dan di akhirat itu tergantung cara memperlakukan ibu kita sendiri. Dan kemudian kalau kita pengen punya derajat yang baik di dunia dan di akhirat itu tergantung kita memperlakukan bapak kita sendiri. Dika masih beruntung ya, dianterin si ibu latihan hujan-hujanan atau apapun masih. Di luaran sana mungkin banyak orang yang tidak seberuntung itu karena mereka sudah tidak punya ibu. Nah maka pelajaran berharga hari ini gitu ya buat semua ini. Ki itulah sisirian buat kamu juga harus berterima kasih ke ibu dan ayah ya. Artinya kita berada di sini di segagah ini ya salah satunya karena jasa ibu. Kalaupun misalnya waktu bayi Dika lahir ku ibu dipencet irungna 2 menit nggak akan ada Dika sekarang. Ya. Nah, ibu support ya kalau misalnya lomba. Support. Selalu hadir. Kalau buat hadir, ibu paling nyusul. Kan emang biayanya cukup berat. Jadi setiap lomba tuh yang dikeluarin biaya tuh transportasi, makan, penginapan sama biaya buat ikut lombanya. Nah, lumayan besar berarti ya. Jadi bisa sampai 1 juta. Iya, untuk 1 kali event. Dika tuh sedih tuh ibu tuh ngeusahain banget buat Dika ikut. Harus ikut gitu ya. Ya gitu. Gak tahu kan rezekinya dari mana gitu. Tapi ibu tuh pengen Dika tuh ikut di situ. Gak kayak kan banyak tuh teman-teman Dika tuh yang emang orang tuanya pada punya gitu. Jadi buat lomba tuh ya lomba aja gitu. Kalau Dika kan kadang kesian sama orang tua, gimana nih pikir dulu ikut apa jangan gitu. Kalau misalnya nggak ada peluang nih, udah aja nggak usah ikut. Tapi ibu suka bilang udah ikut aja katanya. Kalau buat biaya ibu yang urus. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa orang tua itu adalah pembohong terbaik sedunia. Setuju nggak? Setuju ya. Makan. Ibu makan. Udah. Maksudnya teh udah ngeliatin. Ya, luar biasa ya. Aplaus untuk seluruh orang tua sedunia. Dan bagi yang kurang beruntung karena orang tuanya sudah tidak ada, maka yakinkan diri kita bahwa beliau itu akan selalu mendapat tempat terbaik karena kebaikan beliau terhadap kita dan kita semua. Amin. Serius gininya? Nggak jadi serius. Dik, boleh cerita dikit lagi nggak? Misalnya yang menjadi pengalaman menarik, kemudian terkesan Dika selama menggeluti karate. Yang paling menarik tuh bagian apanya? Yang paling menarik tuh apa? Kalau demo nih, kan kita tuh dilihat orang nih, ya kan gagah gitu. Jadi bisa dilihat orang. Gitu. Banyak fans. Nggak tahu Pak. Barisan Dika Fans Club.
gitu ya banyak. Ya gitu sih menariknya tuh di karate tuh bukan cuman buat bela diri, bukan cuman buat bekal buat kedepannya, tapi ada cerita di balik latihan tuh emang buat menyebarluaskan gitu, menyebarluaskan karate itu di mata masyarakat gitu. Yang menarik itu gitu. Kalau demo di sekolah lain, seneng tuh. Jadi demo di sekolah lain gitu, kan orang lain belum tentu bisa. Berarti ada kepuasan tersendiri ya. Apalagi kalau misalnya gara-gara Dika demo jadi orang ikutan karate termotivasi, gitu. Termotivasi. Ya kan senang juga gitu orang lain termotivasi karena Dika gitu. Dik, mimpi dulu ya. Karena kan hidup mah dipecah dua gitu. Ada nyata, ada mimpi. Tapi dari mimpi itu menuju kenyataan. Mimpi Dika ke depan pengen apa dari karate? Target tahun 2024 Dika pengen masuk ke tim Porprov Jawa Barat. Porprov Jawa Barat. Bawain Kabupaten Sukabumi. Waktu kemarin seleksi BK Porda, seleksi atlet di Kabupaten Sukabumi, Dika peringkat 5. Jadi nggak diambil, cuman 4 orang yang diambil. Jadi yang 3 dijadiin kata bergu, yang 1 jadi kata perorangan. Dika nggak masuk. Posisi 5 Dika. Tapi udah deket tuh. Udah deket. Nah saingannya tuh pelatih Dika masalahnya. Oh, iya we atung kayak mah gampang. Ajak ngobrol heula. Iya, Pak. Terus tincak we. Atau bere cengek. Gitu. 2024. Paling jauh pengen Dika, angan-angan Dika yang paling tinggi di karate apa? Ikutan Piala Dunia, sepak bola tuh Piala Dunia. Liga Dangdut. Kok karate tapi belum Liga Dangdut. Paling tinggi apa? Paling tinggi WKF, kejuaraan dunia karate. Tapi ya berusahanya emang harus benar-benar. Kan banyak tuh yang emang udah punya nama gitu, atlet-atlet di luar sana tuh banyak yang punya nama, pelatihnya emang udah mendunia, jadi susah gitu. Tapi kalau kitanya bisa usaha dari sekarang, latihannya terus menerus gitu, nggak banyak ngeluh, ya insya Allah pelatnas mah dapet gitu. Jadi atlet pelatnas. Usia Dika berapa? Alhamdulillah 17 sekarang. 17. Oh, sama tuh Bapak. Beda 2 bulan. Ya, Wit, bapaknya 17 plus 17. Ya, 2 bulan. 17. Baru bikin KTP kemarin ya, Wit. Nah, Dik, Bapak tambahin doanya. Kalau tadi kejuaraan dunia karate Bapak tambahin olimpiade, Dik. Amin. Jadi kita harus menggantungkan tujuan itu paling tinggi gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada yang ngaheureuikeun teh gitu. Raihlah mimpi, dan cara meraih mimpi terbaik adalah tidur. Supaya kita bisa biar mimpi. Olimpiade bisa dari umur 17 biasanya sampai 25-30 ya usia emas atlet itu. Kalau di Indonesia dibatasi. Kalau di dunia bebas. Kalau di Indonesia batasi. Kalau di Indonesia dibatasi 30 tahun tuh udah termasuk senior. Jadi atlet Porprov tuh paling muda tuh minimal 18 tahun. Tapi Porprov mah kekejar berarti ya? Insyaallah. 17 20 ya, pas 20 kekejar Porprov, kemudian beres dari Porprov ke PON, beres PON ke SEA Games langsung ke Asian Games langsung Olimpiade. Yakin. Yang penting yakin dulu. Punya niatan nggak kalau misalnya sudah nih, nanti sudah masuk masa pensiun dari karate, mau alih jadi pelatih, kemudian punya klub sendiri atau gimana? Punya cita-cita ke sana nggak? Kalau Dika sih kan atlet sekarang, atlet. Kalau buat melatih
kadang ada yang manggil buat privat gitu. Nah, kalau nanti dewasa kayaknya pengennya kan tentara, tapi tetap bergelut di karate, jadi tetap jadi atlet lah gitu. Kalau buat ngelatih ya bisa jadi apa sih, pekerjaan sampingan gitu. Kita tuh berharap tuh di sini juga ada karate, Pak. Di sekolah? Iya. Catat. Nanti saya usulkan kepala sekolah. Saya pelatihnya langsung. Aku yang mau ditungguan batur. Nanti kita sampaikan ya ke kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti di sini bisa didirikan karate. Bela diri karate. Silat ya di sini. Mudah-mudahan saja dari sekolah ini muncul atlet-atlet daerah yang kemudian menjadi atlet nasional dan internasional. Sesuatu yang tidak mungkin di dunia itu tidak ada. Semuanya mungkin, ya. Apalagi Bapak selalu berpatokan begini. Apapun yang harus terjadi ya terjadilah. Sudah, tidak ada halangan apapun. Kalau sudah Tuhan berkehendak jadi ya jadi. Kalau Tuhan berkehendak enggak ya enggak. Walaupun kita maksa-maksa. Nah, apalagi jika nanti di TNI ya. TNI itu kan terkenal dengan pembinaan atlet-atlet ya, ada sepak bola dan lain-lain. TNI itu sangat konsen ke perkembangan anggotanya untuk meraih prestasi. Bahkan mereka aktif ya di kejuaraan dunia kan ya. Jadi ada kelas TNI Polri-nya. Banyak atlet-atlet tentara sama polisi juga. Iya. Mudah-mudahan Bapak berdoa yang terbaik, mudah-mudahan Dika dimudahkan ya, jalan yang Dika tempuh, kemudian apa yang dicita-citakan bisa diambil dengan mudah. Karena dorongan dari mama, dari bapak ya, dari teman-teman semua berdoa yang terbaik untuk Dika. Karena pada akhirnya manusia itu akan bergantung pada dua hal. Pertama menunggu dan kemudian kedua berharap. Menunggunya dengan segala usaha yang maksimal, kemudian berharapnya dengan segala doa terbaiknya. Dan akhirnya selebihnya itu urusan Tuhan. Ya, hasil gimana Tuhan? Bonusnya itu. Ya. Sebab selalu berharap begitu. Iya. Hari ini Bapak ada di sini, ya ini kehendak Tuhan, bukan kehendak siapa-siapa. Sekuat apapun orang akan menghadang itu tidak akan jadi permasalahan serius. Kalau Tuhan sudah berkehendak ya sudah. Jadi, rame ngobrol teh dengan hancakalnya, karena keterbatasan waktu. Jadi sebetulnya di kita banyak potensi yang terbaik yang dimiliki di sekolah, tinggal sering-sering aja digali lagi. Ya, luar biasa perjalanan Dika, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi semua. Bagi Bapak pun sama, terinspirasi dengan konsistensi dan lain-lain. Jadi hidup itu adalah kertas kosong, kemudian butuh warna dan tulisan. Maka inilah salah satu tulisan dan warna yang sudah kita catatkan dan sudah kita buat di hari ini dalam Cilpakastra. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.